warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam sajian leluasa lebih luas seputar agama bersama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, bersama dengan Ustadz Muhammad Samsul Amin LC. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Dia. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali kita bincang-bincang di sajian leluasa ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, untuk bincang-bincang ketarjihan dari buku Himpunan Putusan Tarjih ataupun HPT ya Tat ya. HPT. Di edisi kali ini kita sudah masuk di tema kita yaitu iman kepada malaikat Ustadz ya. Baik, ini udah pertemuan ke berapa Tat? 5 bukannya? 5 ya? Iya. Ya, oke. Baik, pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, acara ini merupakan kolaborasi dari Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, dan Majelis Pustaka dan Informasi Kabupaten Wonosobo, serta Radio Purnama Sidi. Bagi Anda yang ingin mendengarkan kami, silakan bisa melalui udara di 98 FM atau bisa mendengarkan via streaming di www.jogjastreamers.com. Baik Ustadz. Baik Ustadz, apa kabar di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz. Kita kembali bincang-bincang untuk tema yang sangat menarik, yaitu iman kepada malaikat Ustadz. Para malaikat. Ya, di episode-episode lalu kita sudah belajar banyak ya Tat ya, mengenai apa itu iman kepada Allah dan juga ada sifat-sifatnya. Baik ya Ustadz, terkait dengan iman kepada malaikat. Nah ini sebenarnya iman kepada malaikat itu iman yang bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perbincangan kita terkait matan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya kita menginjakkan ke tema berikutnya. Pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang iman kepada malaikat, yakni rukun iman yang kedua. Baik. Namun sebelum itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini ya, di hari yang ke-25. Baik. Cepat sekali 25 Ramadan. Betul, kayaknya kemarin baru hari berapa tadi? Keberapa kemarin? Baru awal-awal, udah hampir akhir aja ya Tat? Iya betul Mbak, luar biasa cepatnya sekarang ini waktu. Kemudian sholawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, iman kepada malaikat itu adalah berupa at-tasdiq biwujudihim. Yang pertama adalah mempercayai, membenarkan tentang wujudnya atau adanya para malaikat. Ini berkaitan tentang hal-hal gaib ya. Orang mukmin itu harus percaya kepada hal-hal gaib, iman kepada hal-hal gaib. Malaikat itu sendiri adanya itu dikabarkan dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya. Dan memang secara kasat mata kita tidak melihatnya. Namun karena kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ilmu itu datang, kita dari khobar sodik juga, sebagai seorang mukmin tentu percaya. Dan percayanya itu bukan sekedar itu sebagai kepercayaan yang yang dianggap berlalu begitu saja, tapi betul-betul dalam hatinya itu membenarkan ya bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah yang memang tidak terlihat tetapi ada. Salah satunya adalah malaikat.
Al-imanu bil malaikati yatadhammanu tasdiq biwujudihim. Yang pertama adalah membenarkan akan adanya malaikat. Kemudian kita juga harus percaya bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, ibadun mukramun, yang mulia, betul-betul mulia, tidak pernah terbersit ya. Malaikat itu kemudian melakukan perbuatan yang ingkar, yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu liibadihi wa tanfidhi awamirihi wal imanu bi asnafihim wa awsafihim wa a'malihim. Kemudian malaikat itu adalah juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang diperintahkan untuk melaksanakan beberapa tugas, banyak sekali tugas. Kalau yang mungkin kita bisa tahu gitu ya, yang biasanya kita dengar malaikat itu ya sekitar mungkin yang terbiasa kita dengar ya 10 atau lebih gitu. Namun sebenarnya malaikat itu begitu banyak gitu. Dan tugasnya macam-macam gitu. Contohnya adalah Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Kemudian yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Tapi ada juga selain itu malaikat-malaikat yang kemudian memikul arsy-Nya Allah gitu. Malaikat-malaikat yang kemudian menjaga gunung gitu kan, yang ditugaskan untuk senantiasa bertasbih dan berbagai macam yang lainnya. Nah, malaikat itu juga memiliki sifat-sifat. Nah, kita juga harus percaya gitu kan, memiliki pekerjaan-pekerjaan gitu. Yakumuna biha hasba ma warada fil kitabi was sunnah. Dan memang dasarnya adalah tidak bisa kita mengarang sendiri. Tentu kita itu mengenali malaikat melalui apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian kita juga beriman kepada kemuliaannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya gitu kan. Luar biasa, dari cahaya yang begitu bercahaya. Ini yang menunjukkan bahwasanya ada satu keutamaan tersendiri dan kemuliaan tersendiri, bahwasanya kemudian Allah kalau dalam ayat-ayat itu senantiasa menyandingkan Allah malaikat. Contohnya dalam surat Al-Ahzab yang dibacakan para khatib saat Jumat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya. Kemudian itu di kedudukan rukun iman juga nomor 2 gitu kan. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menyandingkan Allah wa malaikah. Itu artinya para malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan memiliki kedudukan yang luar biasa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para malaikat itu memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun. Itu, Masya Allah. Kalau manusia itu berada di tengah-tengah, dia bisa menjadi seperti malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Namun sekaligus dia juga berpotensi untuk menjadi buruk seperti setan. Bahkan digambarkan itu asfala safilin, di bawah gitu kan. Di ayat yang lain digambarkan manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang gitu kan. Manusia-manusia yang menuruti hawa nafsunya, yang apa yang dia inginkan langsung dituruti gitu ya, dan tidak pernah menggunakan akal sehatnya, tidak pernah mengindahkan perintah Allah, tadi digambarkan gitu kan, yatamatta'una kama yatamatta'ul bahaim. Jadi orang-orang yang senantiasa menggumbar hawa nafsunya itu seperti hewan yang senantiasa menuruti nalurinya gitu kan. Nah, malaikat berbeda sama sekali. Malaikat itu yang pertama pasti patuh dan tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya akan bacakan matannya. Al-imanu bil malaikah, ya kan? Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan. Kita sebagai seorang mukmin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman bahwasanya Allah memiliki para malaikat, telah menciptakan satu makhluk yang mulia yang namanya malaikat. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Dalam ayat Al-Qur'an digambarkan malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang lebih, gitu kan. Wa annahum ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, bahwasanya malaikat itu mulia, gitu kan. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, gitu kan. Tidak pernah menentang perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman kepada malaikat adalah membenarkan di dalam hati kita itu pertama akan kewujudan atau adanya para malaikat, kemudian kita mengakui kemuliaannya, gitu kan. Kemudian kita mengimani bahwasanya para malaikat itu memiliki tugas-tugas masing-masing yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dalam Islam itu begitu banyak ya iman-iman kepada sesuatu yang gaib, gitu kan. Ini yang mungkin membuat orang yang berpikirnya hanya materi itu kemudian menganggap Islam ini sebagai dongeng, sebagai dogma, gitu kan, sebagai cerita-cerita karangan-karangan yang dibikin oleh Muhammad, gitu kan. Tapi tidak seperti itu ya. Kita sebagai seorang mukmin, kita menggunakan logika kita, menggunakan akal pikiran kita, namun kita juga memiliki panduan berupa wahyu. Dan memang panduan kita itu mengatakan demikian. Harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Itu adalah satu kesatuan daripada pandangan kita, pandangan hidup seorang muslim. Cara pandang seorang muslim. Seorang muslim itu ibarat memiliki kacamata, Mbak. Dia dalam sehari-harinya melakukan apapun atas pertimbangan kacamata tersebut. Kita tidak pernah menemui, gitu ya, seorang muslim yang baik kemudian dengan biasa memakan makanan yang haram, itu kan enggak. Seorang muslim ketika makan, minum, itu ada panduannya. Nah, itulah cara pandang kita terhadap apa yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena itu, rukun yang iman kedua ini berupa iman kepada malaikat, ya begitu. Itu adalah merupakan salah satu daripada cara pandang kita sebagai seorang muslim, ya, mengakui bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang mulia ini yang memiliki tugas-tugasnya masing-masing. Yaitu Allah taala. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, nih kalau ngobrolin tentang malaikat gitu ya, Tat ya. Kalau dulu dia tuh waktu kecil tuh kadang kan manusia kan suka berimajinasi gitu ya, Tat ya. Tentunya kita juga sebagai seorang muslim, kita juga pasti punya pertanyaan ya, Tat ya. Sebenarnya malaikat itu seperti apa sih, Tat, wujudnya seperti itu ya, Tat? Oh iya. Para malaikat itu memiliki wujud asli, memiliki sayap-sayap. Baik. Dan yang pernah dinampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril itu ya, kepakan sayapnya itu memenuhi ufuk. Luar biasa. Ufuk itu kan horizon itu ya. Jadi kalau kita melihat di langit ujung sana sampai ujung lawan arahnya gitu, nah mungkin selebar itu, artinya sebesar itu. Nah, itu yang pertama, para malaikat itu memiliki sayap, gitu, memiliki sayap. Tentu untuk abstraksinya seperti apa nggak tahu ya. Itu memang benar-benar gaib. Yang pernah melihat hanya Rasulullah dan mengabarkan hanya ceritanya
bahwasanya malaikat itu, sayapnya malaikat Jibril saat itu seluas ufuk. Nggak kebayang gitu, nggak kebayang gitu. Kemudian para malaikat itu pernah menampakkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk manusia. Dalam hadis Islam, iman dan ihsan itu yang bertanya itu malaikat. Makanya diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar di Sahih Muslim itu, hadis yang pertama itu tentang iman, tentang qadar dan yang lain-lainnya. Ada seorang yang menggunakan baju putih, putihnya putih banget, kemudian memiliki rambut yang hitam legam, kemudian berjalan mendekati Rasulullah SAW. Tepaknya itu nggak ada tepaknya, jalan langkahnya itu nggak kelihatan. Maksudnya nggak ada tepaknya gitu, tiba-tiba jalan tapi nggak ada jejak langkahnya gitu. Kemudian menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat. Nah ini begitu, jadi pernah juga menyerupakan diri sebagai manusia gitu. Nah banyak sekali sebenarnya ya sifat-sifat malaikat. Nah ini saya bacakan, saya lanjutkan matannya ya Mbak ya. Kemudian wala ya'kuluna wala yashrabun. Para malaikat itu tidak seperti kita yang membutuhkan makan dan minum. Ya, tidak pernah lelah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala yatazawwajuna wala yanamun. Tidak menikah, tidak pernah tidur gitu kan. Ya Allah. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun. Senantiasa bertasbih di malam hari maupun di siang hari dan tidak pernah putus tasbihnya itu. Itu betapa mulianya malaikat itu. Kemudian walikulli wahidin minhum maqamun ma'lum. Setiap di antara mereka memiliki kedudukan masing-masing. Tentu pemimpinnya Jibril ya. Kepala Jibril itu kan, yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kemudian memiliki tugas-tugas yang lainnya. Faminhum hamalatul arsh. Ada juga diceritakan dalam hadis itu dikisahkan ya. Para malaikat-malaikat, ini dalam Al-Qur'an ya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu digambarkan luasnya lebih luas daripada langit dan bumi gitu. Itu disangga oleh malaikat. Cuman kita tidak perlu membayangkan seperti apa. Iya, tidak perlu membayangkan seperti apa karena tidak pernah lihat. Yaitu wa minhum safaratun. Ada para malaikat-malaikat yang bertugas sebagai safir. Safir itu apa ya? Pengantar pesan. Tapi bukan pesan main-main gitu ya. Ini adalah pesan dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada para anbiya gitu kan. Contohnya Kak Jibril, para malaikat Jibril. Wa Mikail ya, Mikail yang mengantarkan kemudian membagi rezeki-rezeki kepada manusia gitu kan. Apakah dia sendiri yang melakukan? Wallahu alam. Apakah dia kemudian yang memiliki bala bantuan? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam gitu. Yang jelas dinyatakan seperti itu. Wa minhum hafadhatun wa minhum katabatun. Ada di antara mereka yang tugasnya itu mencatat seluruh amalan Bani Adam, baik yang amalan baik maupun yang buruk. Nah itu. Selanjutnya wala yajuzu lana an nasifal malaikata illa bima warada 'ani syarr. Dan ini yang satu kaidah penting, bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk mensifati malaikat kecuali dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an maupun hadis dalam syariat gitu. Artinya tidak sembarangan kita kemudian malaikat itu digambarkan seperti apa yang digambarkan dalam film-film,
dalam hayalan-hayalan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ada beberapa perhatian yang perlu kita dengarkan dengan seksama. Tanbihun, perhatian. Lam yutalibna Allahu bi an na'lama mahiyatal malaikah, gitu kan? Bal amarana Allahu bil imani biwujudihim wa qad ra'ahumul anbiya fi suratin basyariyatin wa ghairiha. Allah tidak pernah menuntut kepada kita supaya kita mengetahui esensi, mahiyah itu esensi atau hakikat daripada malaikat itu, gitu kan. Akan tetapi Allah memerintahkan kita untuk iman, percaya, membenarkan tentang pertama kewujudannya, adanya. Kemudian sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini diterangkan bahwasanya terkadang para malaikat itu ditampakkan kepada manusia, kepada para anbiya-nya, nabi-nabi Allah, itu tadi seperti surah basyariyah, rupa manusia, kemudian rupa yang lain-lainnya, sebagaimana yang tadi diceritakan bahwasanya memiliki sayap, kepak sayap yang ada yang memiliki 2, 3, 4 atau bahkan lebih. Waqad tawatara khabaru dzalik wa la yumkinuna an nasifal malaikah illa bima warada 'anil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam binaqlin sahihin wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Terakhir, bahwasanya kabar tentang malaikat ini khobarnya kalau ada dalam hadis itu hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yang pernah kami sampaikan bahwasanya tawatir itu adalah kabar di mana satu kabar diriwayatkan oleh banyak orang di setiap level generasi dan orang-orang ini tidak pernah ketemu, tapi di akhir kemudian meriwayatkan satu perkataan yang sama, gitu. Artinya setiap orang ini tidak mungkin kemudian bersekongkol satu sama lain untuk berbohong, gitu kan. Kemudian untuk membuat cerita karangan-karangan tentang malaikat itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kabar tentang malaikat disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis-hadis mutawatir, gitu ya, dan hadis-hadis sahih yang lainnya, bahwasanya Allah memiliki bala tentara ini. Salah satunya adalah para malaikat, gitu, yang memiliki kemuliaan, memiliki bentuk-bentuk sendiri, tugas-tugas sendiri. Oke. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz ya, ini kalau bicara tentang malaikat gitu tuh, jadi kita ingin berimajinasi, Ustadz. Tapi memang kembali ke pembahasan yang kemarin ya, Tat, ya, memang ada beberapa hal yang tidak bisa sampai akal manusia begitu ya, Tat. Betul, ya? betul, Mbak. Baik, Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz untuk materinya pada sore hari ini. Mungkin untuk 1-2 menit terakhir ada closing statement dari Ustadz. Oke. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk beriman kepada hal-hal yang gaib yang tidak terbersit dalam mata kepala kita, dalam akal pikiran kita, gitu. Wujudnya seperti apa tidak kelihatan, kita tidak tahu secara detail seperti apa. Namun memang kabar itu disampaikan secara umum. Kita harus beriman kepada malaikat dan dikenalkan oleh Allah, oleh Rasul, malaikat itu seperti ini, gitu kan. Nah, salah satu nun sewu tadi secara umum ya, hal-hal gaib. Kemudian salah satu beriman kepada gaib itu adalah beriman kepada para malaikat. Baik itu wujudnya itu ada gitu, benar-benar ada, tidak karangan. Kemudian memiliki, diciptakan dari cahaya, gitu ya. Memiliki tugas-tugasnya masing-masing, kemudian memiliki kemuliaan di sisi Allah, gitu kan. Kemudian para malaikat ini tidak pernah bermaksiat sedikit pun dan selalu melaksanakan perintah Allah tanpa
kecuali. Terakhir, dalam mensifati malaikat, dalam kita mengenal malaikat itu tidak boleh sembarangan, namun kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustaz pada edisi kita kali ini Ustaz. Dan tentunya bagi pendengar Radio Purnama CD, bagi Anda yang mau bertanya pada Ustaz, silakan Anda bisa WhatsApp kami di 082114149287. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.